Tujuan pembelajaran: menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengar. Indera pendengar. Nah, yang akan dibahas dalam pembelajaran yang berkaitan dengan indera pendengar adalah 1. Bagian telinga dan fungsinya. 2. Cara kerja telinga. 3. Kelainan pada telinga. 4. Memelihara kesehatan telinga. Bagian telinga dan fungsinya. Nah, telinga termasuk salah satu dari 5 panca indera manusia selain mata, hidung, lidah, dan kulit. Fungsi utama dari telinga adalah untuk mendengarkan suara dan bunyi. Dengan telinga, kita bisa mendengarkan musik atau suara orang lain dengan menangkap getaran gelombang dari udara. Nah, bagian-bagian telinga ini ada 3 bagian. Yang pertama itu telinga bagian luar, kemudian yang kedua adalah telinga bagian tengah, kemudian yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga, ya, bagian-bagian telinga. Nah, yang pertama telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. Kemudian telinga tengah itu terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Kemudian telinga dalam ada saluran setengah lingkaran, kemudian ada rumah siput, dan ada saraf auditori. Nah, telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari daun telinga, ya, kemudian saluran telinga luar, dan yang lain adalah membran Timpani. Nah, kalau daun telinga ini berfungsi untuk membantu mengarahkan suara masuk ke dalam liang telinga dan diteruskan menuju gendang telinga serta mengatur volume suara yang diterima. Nah, sedangkan membran Timpani itu berfungsi untuk membantu proses mendengar, yaitu menghantarkan getaran gelombang suara agar berlanjut menuju telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, sedangkan saluran telinga luar atau disebut juga dengan liang telinga, ya, ini fungsinya adalah menjaga agar benda asing tidak masuk lebih dalam. Kemudian liang telinga juga berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, berarti masing-masing bagian dari telinga luar ini memiliki fungsi masing-masing. Membran Timpani, saluran telinga luar, dan daun telinga memiliki fungsi yang berbeda. Kita lanjut. Yaitu telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga, saluran eustachius atau disebut dengan rumah siput ini. Kemudian ada 3 tulang, ya. Yang pertama tulang martil ini, kemudian tulang landasan, dan ada tulang sagurdi. Nah, bagian ketiga tulang ini berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Jadi tulang sagurdi, tulang landasan, tulang martil
Ini berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Nah, kemudian gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dan menyalurkan ke tulang pendengaran. Ini fungsi dari gendang telinga. Nah, sedangkan saluran eustachius atau rumah siput ini berfungsi mengatur keseimbangan tekanan udara sekaligus sebagai penghubung telinga dan rongga hidung. Nah, telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Ini ya. Ini berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian koklea ini menjaga keseimbangan tubuh untuk mengubah getaran menjadi impuls listrik dan meneruskannya ke otak. Kemudian saraf auditori meneruskan impuls listrik dari saraf ke jaringan otak. Dan itu fungsi dari telinga bagian dalam. Kita lanjut. Nah, kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Nah, gangguan tuli ini adalah gangguan pada pendengaran, yaitu ketidakmampuan telinga mendengarkan bunyi. Kemudian yang kedua ada radang telinga tengah atau otitis. Nah, penyakit telinga ini disebabkan oleh infeksi pada bagian tengah telinga. Nah, sekarang bagaimana menjaga kesehatan telinga? Nah, yang pertama membersihkan telinga dengan teratur. Kemudian membersihkan telinga dengan benda yang lunak. Bila terjadi gangguan pada telinga, segera bawa ke dokter. Nah, ketika membersihkan telinga ini jangan setiap hari. Bisa dilakukan seminggu sekali. Kemudian membersihkan dengan benda lunak. Nah, gunakan kapas yang bisa dibasahi dengan air atau juga bisa dengan dilumuri minyak zaitun sehingga kampasnya menjadi lembut dan tidak mengganggu pendengaran kalian. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan alat pendengaran.